Tadi Disha mengatakan juga mengalami krisis ya dengan masalahnya sendiri. Apa yang Disha lakukan untuk menolong diri sendiri yang sebenarnya psikolog dan expert untuk itu? Sebenarnya sih waktu itu ngerasa bahwa oke, walaupun aku sepertinya ya tertinggal dalam hal karir gitu, tapi aku tidak menyesali apapun yang terjadi di hidupku ya selama 4-5 tahun terakhir. Karena meskipun aku tertinggal dalam hal karir, aku bertumbuh sebagai individu. Aku melakukan sesuatu yang aku senangi, yang aku sukai, dan aku nggak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka, nggak peduli di sini dalam arti siapa tahu memang itu adalah hal yang mereka inginkan, that's good for them gitu. Dan ini adalah sesuatu yang aku inginkan and that's good for me. Dan kita tidak perlu untuk membandingkan hal tersebut. Kalau kamu mau membandingkan diri dengan orang lain, silakan lakukan itu, tetapi coba yuk pastikan 4 hal ini sama di diri kamu dan orang lain tersebut. 4 hal itu seperti kita lomba lari. Ya, lomba lari yang kayak gimana? Pertama, finishnya sama nggak? Kemudian yang kedua, hambatannya sama nggak? Oh, ternyata di aku dan orang lain hambatannya berbeda sih, gitu. Garis startnya juga berbeda. Ada yang mulai duluan, ada yang mulai dengan sumber daya yang lebih baik, gitu. Oke, kemudian yang ketiga, kekuatanmu atau kemampuanmu sama nggak? Sama persis nggak dengan orang yang kamu bandingkan ini? Oh, ternyata nggak juga sih. Dan yang terakhir, garis finishnya sama nggak? Kayak misalnya Mas Mario sama aku, mungkin kita sama-sama start S1 gitu ya. Kemudian lulus mungkin garis finishnya itu bukan yang satu pengennya jadi entrepreneur, yang satu pengennya jadi akademisi, yang satu pengennya jadi karyawan misalnya gitu. Garis finishnya aja udah beda gitu. Kalau misalnya dari keempat hal ini kalian ngerasa iya sih nggak ada yang sama persis, artinya kalau kamu membandingkan diri dengan orang lain, artinya kamu tidak adil terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai self worth kamu malah hancur atau turun gitu ya hanya karena membandingkan diri dengan orang lain gitu. Oke. Dan ini juga tadi teman-teman sempat sampaikan ya, ada banyak pengalaman tadi ya, kegagalan-kegagalan di masa lalu. Betul ya, pengalaman kegagalan dan keberhasilan ini berpengaruh besar, signifikan ya terhadap kondisi kita di usia 20-an, karena ini masa-masa penetapan tujuan hidup. Tapi menurutku pribadi, meskipun kita belum discover tujuan hidup kita tuh tetap layak untuk dijalani ya teman-teman. Jadi jangan sampai aku kan nggak punya tujuan hidup, kenapa ya aku harus tetap hidup? Nope. Jadi tidak perlu untuk set higher standards hanya untuk merasa tetap hidup gitu teman-teman. Lalu kapok versus ketagihan. Kadang-kadang ada yang bikin kita ketagihan nih untuk ngelakuin terus gitu ya. Kayak misalnya aku untuk bisa sharing nih ke teman-teman itu adalah sesuatu yang bikin aku tuh ketagihan dalam arti aku ingin terus belajar agar ingin terus berbagi gitu. Ada hal-hal yang bikin aku kapok misalnya kayak tadi ya kerja kantoran itu kadang-kadang bikin aku kapok kayak aku harus melakukan rutinitas yang sama misalnya gitu, itu menurut aku kurang cocok mungkin ya di aku gitu. Kemudian takut gagal, ini juga sering terjadi, kita takut gagal yang mana membuat kita jadi berhenti bermimpi, berhenti untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya cukup mudah untuk kita lakukan saat ini. Dan ini nih tadi ya, discovering passion. Ini aku mau ngasih tips atau kunci yang boleh teman-teman catat di sini karena ini juga aku pernah lakukan dan ternyata it helps me a lot gitu ya. Identify your 4E. 4E di sini apa aja? 4E adalah easy, enjoy, excellent, dan earn. Apa itu? Ketahui teman-teman apa hal atau bidang yang pertama mudah untuk kamu lakukan, ya kamu bisa ngelakuin itu. Kemudian kamu senang ngelakuin itu. Excellent di sini artinya ada keberhasilan yang kamu capai di situ. Dan earn di sini bisa menghidupi, gitu ya. Dan mungkin juga earn di sini ada penghargaan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita pikir itu mudah bagi kita senang ngelakuinnya, kita berhasil, dan juga kita mampu menghidupi diri sendiri setidaknya gitu ya itu sudah masuk ke tadi discovering passion.
gitu. Itu salah satu, ini salah satu cara ya, gimana sih kita tahu bahwa ini emang passion kita. Tapi balik lagi kayak tujuan hidup tadi, meskipun kita belum discover our passion, bukan berarti apa yang kita lakukan sekarang menjadi tidak layak untuk dijalani gitu ya. Jadi boleh kok untuk sambil. Dan kemudian evaluate your micro goals. Jadi kadang bikin orang udah putus asa duluan adalah kita pikir mimpi kita terlalu besar. Mungkin Mas Mario dulu ngerasa kayak, di bidang kemanusiaan itu sangat-sangat sulit gitu ya, atau abstrak. Bahkan orang-orang di sekitarnya udah pesimis duluan melihat hal tersebut. Nah, mungkin karena kita jarang sekali untuk mengevaluasi micro goals. Ya, jadi buatlah tujuan jangka pendek dan evaluasi perkembangannya. Dengan demikian, kita akan terbiasa dengan yang namanya sense of achievement. Ternyata ada banyak keberhasilan-keberhasilan kecil yang patut juga kita syukuri, yang patut juga kita acknowledge, sehingga itu seperti bahan bakar untuk menuju ke tujuan jangka panjang yang lebih besar. Gitu. Oke, dan the last one ini sebenarnya kenapa ini sering kali terjadi, ini Mas Mario dan aku pun sempat mengalaminya ya, konflik internal karena idealisme gitu ya. Mungkin ini juga tadi Mbak Ira sempat bilang bahwa kadang tuh kita pengennya ini gitu ya, tapi sekarang kenyataannya harus begini gitu, realitanya demikian, apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Ketika hati berkata lain, aku pengennya punya kafe gitu, tapi aku pengen juga sih punya gaji tetap gitu ya. Itu gimana ya kedua konflik ini bisa diseimbangkan gitu. Atau banyak tuntutan dari diri sendiri juga. Aku kan harusnya udah, kalau di media sosial sekarang ya, aku kan harusnya 30 tahun udah harus punya tabungan 1 miliar gitu ya. Tuh banyak ya standar-standar kayak gitu tuh. Yang jadinya bikin kita menuntut diri sendiri. Tuh, artinya perlu kita awali dengan know your value dulu. Value kita tuh apa sih teman-teman ya? Tahu batasan diri dan nilai yang dipegang teguh. Jadi jangan sampai kita itu menyampingkan value-value yang kita anggap penting hanya untuk tujuan sesaat atau sesuatu yang emang bukan kita banget gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita masih belajar gitu ya, mengeksplorasi, tapi ingat juga kita perlu untuk berlandaskan value, karena value itu seperti kompas kehidupan kita, ya kan? Dan yang terakhir, what is ideal anyway ya? Kalau misalnya kita bilang ideal itu yang kayak gini. Masalahnya hidup itu kan nggak ada yang happily ever after ya, kecuali di dongeng ya kan. Nggak ada orang yang dari mulai kelahirannya sampai akhir hayatnya tuh dia akan berbahagia, itu nggak ada gitu. Bahkan mungkin Mas Mario udah melakukan ya bisnis yang passionate banget, itu aja masih ada masalahnya gitu kan ya kan. Aku pun ketika aku udah mencapai profesi yang aku inginkan, itu pun kadang aku ngerasa nggak setiap hari aku bisa bahagia dengan hal tersebut gitu. And it's okay gitu, itu nggak apa-apa gitu. Itu justru yang membuat kita ngerasa bahwa ideal itu bukan sesuatu yang kita cari gitu, tapi ideal itu sesuatu yang bisa kita hayati, kita maknai, bahkan di hal-hal tersimpel sekalipun gitu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Ini para milenial yang sangat inspiratif, dari Disha, terima kasih, Mario, terima kasih.